Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Yang terhormat pimpinan Fakultas Teknik ya ini Bu ya. Ya betul Pak. Iya, Fakultas Teknik Universitas Telkom yang ada di beberapa tempat kampusnya di Bandung. Saya juga sudah sering kali ke sana, Bapak Ibu diundang secara luring. Saya kira saya tidak asing dengan kampus di Bandung. Demikian juga yang di Surabaya, Bapak Ibu. Saya juga sudah ke sana sejak universitas itu belum ada rektornya. Waktu pertama kali pendirian gitu ya, masih persiapan itu, saya sudah beberapa kali ke kampus itu untuk membantu Bapak Ibu dosen dalam menyusun dokumen-dokumen terkait dengan kurikulum, RPS dan seterusnya. Lalu untuk Universitas Telkom yang ada di Purwokerto dan di Jakarta, memang saya secara luring belum pernah, tetapi secara daring saya kira juga sudah berkali-kali saya diundang di tempat itu. Nah, oleh karena itu, untuk kesekian kalinya, saya mengucapkan terima kasih atas undangannya di siang hari ini. Moga-moga Bapak Ibu tidak bosan dengan apa yang akan saya sampaikan, dan moga-moga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa kita diskusikan bersama dan memberikan manfaat untuk kita bersama ya Bapak Ibu. Siang hari ini sesuai dengan surat yang saya terima, itu tema kita hari ini adalah penyusunan RPS. Ya, lalu saya mendapatkan beberapa pesan dari Bu Esti. Terima kasih Bu Esti yang selama ini telah menghubungi saya. Itu nanti juga disinggung soal penilaian, gitu ya, dan lain-lain. Gitu. Ya oke, Bapak Ibu, moga-moga nanti waktunya cukup, gitu ya. Dan akan sangat baik kalau nanti penyajiannya ini saya batasi, Bapak Ibu, tetapi diskusinya lebih banyak ya supaya nanti bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baik, mohon izin saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Sesuai dengan apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu slide-nya? Ya sudah bisa. Sudah ya Pak ya. Jadi saya berikan tema saja atau judul materi saya ini dengan judul desain pembelajaran dan penyusunan RPS sesuai dengan SNDikti. Tentu saja SNDikti yang berlaku saat ini ya Bapak Ibu ya, yaitu Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 ya. Dan dengan pendekatan outcome based education seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Levi tadi ya. Karena memang nanti pada saat kita mengikuti akreditasi nasional maupun internasional, isu tentang outcome based education ini pasti akan ditanyakan Bapak Ibu, ya pasti akan ditanyakan. Oleh karena itu kita persiapkan mulai dari kurikulum, RPS dan pelaksanaannya nanti memang betul-betul menggunakan pendekatan outcome based education. Baik Bapak Ibu, nanti harapannya dari slide ini, kalau Bapak Ibu nanti sempat membaca dengan lengkap, barangkali tidak semuanya bisa saya sampaikan, ya harapannya Bapak Ibu sudah bisa merancang atau makin yakin dalam merancang RPS, khususnya untuk pembelajaran yang partisipatif dan kolaboratif. Seperti yang diminta oleh Kepmen 210 tahun 2023, bahwasanya pembelajaran ini nanti Bapak Ibu diarahkan untuk mengimplementasi metode pembelajaran case-based dan project-based learning. Ya, itu. Lalu Bapak Ibu rujukannya adalah ini, Bapak Ibu ini adalah rujukan yang saya gunakan, terutama di samping undang-undang dan KKNI, terutama yang ini ya Bapak Ibu, yang Permen nomor 53 dan Kepmendikbud yang tadi saya sebutkan 2010 tentang indikator kinerja utama. Lalu Bapak Ibu kalau nanti waktunya habis, tidak cukup karena dibatasi 2 jam, Bapak Ibu bisa kalau ada waktu ya Bapak Ibu, ada waktu dan Bapak Ibu
memerlukannya, Bapak Ibu bisa masuk ke channel YouTube saya. Bapak Ibu, di channel YouTube saya itu banyak sekali tema-tema tentang penyusunan RPS yang saya sampaikan di berbagai perguruan tinggi. Ya, nanti monggo silakan saja masuk ke sini. Ya, enggak perlu subscribe dan like, enggak apa-apa. Monggo saja asalkan bisa bermanfaat gitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu, mengapa kita mesti harus menyusun RPS? Kita semua barangkali sudah paham ya. Pertama, agar belajar lebih efisien, efektif, fokus pada pencapaian hasil belajar, menjamin ketercapaian JPL program studi. Kemarin Bapak Ibu saya diundang oleh perguruan tinggi besar, dan perguruan tinggi itu adalah PTNBH. Itu sebagian dosen menanyakan ini, Pak Samsul, apakah sekarang kita dengan Permen 53 itu masih perlu membuat RPS, Pak? Kan RPS-nya sudah dihapus itu, Pak, di dalam Permen 53. Kalau di permen yang sebelumnya kan ada memang RPS harus disusun berdasarkan bla bla bla. Itu saya katakan ada permen, tidak ada permen ya. Kalau pendidikan itu dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan formal, mesti harus membuat perencanaan pembelajaran ya. Ada peraturan, tidak ada peraturan ini. Karena apa? Karena memang proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal itu semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan ya, dan sumber dayanya terbatas, waktunya terbatas ya, materi yang disampaikan juga terbatas dan seterusnya, dan nanti ada tagihannya ya. Tagihannya adalah itu pencapaian JPL itu tadi. Mahasiswa kalau mengikuti mata kuliah ini kompetensinya apa, produknya apa, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu mesti harus membuat RPS ini, membuat rancangan pembelajaran. Perkara namanya ganti-ganti ya boleh-boleh saja gitu ya. Kalau zaman dulu ya sebelum ada akreditasi namanya adalah GPBP SAP. Waktu pelatihan pekerja AA dulu, ini zaman tahun 90-an, 2000-an, waktu itu belum ada akreditasi ya Bapak Ibu. Begitupun Bapak Ibu dosen tetap harus membuat rencana pembelajaran. Lalu di Permen nomor 3 kemarin yang sudah dicabut itu, Bapak Ibu dosen diminta untuk membuat perencanaan pembelajaran, namanya RPS gitu ya. Nah, di Permen yang 53 ini namanya ganti lagi Bapak Ibu, namanya ganti perencanaan proses pembelajaran, tapi barangnya sama ya, RPS ini Bapak Ibu. Jadi mengapa begitu? Ya karena supaya proses pembelajaran itu lebih efisien, efektif dengan waktu yang terbatas, fokus pada pencapaian pembelajarannya. Kalau tidak ada rancangannya ini, Bapak Ibu, nanti proses pembelajaran itu dosennya akan lari kemana-mana. Setiap minggu tidak ada pegangannya apa yang harus disampaikan dan apa yang harus dipelajari mahasiswa. Lalu berikutnya adalah memberikan panduan bagi mahasiswa yang jelas begitu, yang terang benderang gitu, dalam proses pembelajaran. Jadi buat mahasiswa sudah tidak ada alasan lagi minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima dia tidak tahu apa yang dipelajarinya. Ya dengan adanya RPS ini. Lalu yang berikutnya adalah memberikan transparansi, akuntabilitas dan terukur dalam pembelajaran, keterukuran dalam proses pembelajaran. Nah itu permintaannya permen baik yang dulu maupun yang sekarang. Ya peraturan menteri maksud saya Bapak Ibu. Lalu sebagai salah satu acuan penting di dalam siklus PDCA, Plan to Check and Action. Kalau bahasa kita adalah PPEPP ya. Dalam bahasa penjaminan mutu yang versi Indonesia ini. Ya, jadi dengan RPS itu nanti Bapak Ibu bisa di samping bisa melaksanakan dari apa yang Bapak Ibu rencanakan ya. Jadi kalau RPS-nya ada harus digunakan ya Bapak Ibu ya, karena banyak ini perguruan tinggi yang sudah terakreditasi unggul dan bahkan terakreditasi internasional. Itu kalau disampling dan kebetulan yang kita sampling itu dosennya tidak menjalankan RPS ya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya sering keliling di beberapa perguruan tinggi dan saya sering mendapatkan informasi dari para kaprodi. Walaupun unggul dan terakreditasi internasional, masih ada saja mata kuliah yang dosennya tidak menjalankan RPS. Gitu. Mestinya kan tidak ya Bapak Ibu ya. Mestinya setiap mata kuliah dari prodi yang sudah terakreditasi unggul itu harus terlaksana berdasarkan RPS. Nah, itu do-nya Bapak Ibu. Lalu C-nya adalah ceknya itu adalah bagaimana
pelaksanaan RPS itu dalam proses pembelajaran setiap akhir semester dievaluasi. Ya, dievaluasi ketercapaiannya seperti apa. Kalau punya mahasiswa satu kelas 40 orang, kalau masih ada yang tidak lulus 5 orang, apa yang harus dilakukan? Nah, itu dievaluasi ya Bapak Ibu ya. Lalu dari hasil evaluasi itu nanti digunakan untuk perbaikan yang berkelanjutan, actionnya. Jadi siklus PDCAN ini juga berlaku pada mata kuliah Bapak Ibu, berdasarkan RPS. Lalu berikutnya adalah sebagai panduan bagi dosen dalam pengampuan pembelajaran pada mata kuliah. Jadi RPS ini ya panduannya mahasiswa, ya panduannya dosen. Ya. Dan pemaparan praktek baik bagi dosen muda oleh dosen senior yang lebih berpengalaman. Artinya kalau RPS itu tersedia di dalam setiap mata kuliah dan dijalankan, maka RPS itu juga sebagai dokumen yang bisa dipelajari untuk dosen-dosen yang lebih muda, Bapak Ibu. Ya, jadi dosen-dosen yang lebih muda itu waktu ditugaskan untuk mengajar mata kuliah, dia bisa melihat RPS yang sudah dijalankan bertahun-tahun oleh dosen seniornya. Oh, gini caranya ya belajar itu. Nah, syukur kalau nanti dosen muda ini dicangkokkan, dimagangkan di dosen seniornya sebagai tim teaching begitu ya, akan lebih cepat lagi. Jadi menggunakan media RPS ini, Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah sebagai dokumen bukti penting di dalam akreditasi nasional maupun internasional ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau akreditasi pasti akan ditanyakan ini. Ya kalau ikut akreditasi nasional LAM gitu ada atau ya LAM atau ada asesor yang minta seluruh mata kuliah itu ditunjukkan RPS-nya. Tapi juga ada asesor yang hanya sebagian saja dilihatnya di sampling sebagian gitu ya. Yang dapat sebagian ini nah, bersyukur gitu ya Bapak Ibu. Tapi nanti tidak bagus-bagus Bapak Ibu. Kalau internasional biasanya Bapak Ibu seluruh dokumen RPS itu atau modul handbook mereka sebutnya itu harus dikirim dan dicek oleh mereka gitu. Ya, yang internasional betul-betul internasional ya Bapak Ibu ya. Bukan yang internasional tapi lokal kan. Kalau di bidang teknik itu kan ada yang internasional tapi lokal ya Bapak Ibu. Artinya lokal itu dia mengakreditasi perguruan tinggi hanya di Indonesia saja, tapi internasional gitu. Contohnya IABI ini ya Bapak Ibu dalam bidang teknik ya. IABI ini internasional Bapak Ibu karena dia sudah mendapatkan afiliasi ke Washington Accord, tapi dia belum punya pengalaman untuk mengakreditasi perguruan tinggi di luar Indonesia. Dan asesornya rata-rata adalah asesor dari Indonesia, perguruan tinggi Indonesia. Kalau dulu awal-awalnya ada pendampingan dari JABI Jepang Bapak Ibu. Jadi waktu kami jurusan teknik fisika tempat saya itu pertama kali mengikuti akreditasi IABI, itu ada satu orang yang berasal dari JABI Jepang mendampingi visit di tempat saya. Tapi sekarang saya lihat sudah tidak ya. Tapi tidak tahu di tempat yang lain ya Bapak Ibu. Nah itu yang jelas kalau Bapak Ibu ikut itu RPS-nya harus disiapkan. Di samping lengkap, Bapak Ibu harus bisa menunjukkan bahwasanya RPS itu memang disusun dengan paradigma outcome-based education. Gitu ya. Lalu outcome-based education itu apa? Kita semua sudah tahu, yaitu pada prinsipnya outcome-based education itu adalah sebuah paradigma. Ya, paradigma dalam pendidikan, cara pandang dalam pendidikan. Jadi kalau dulu ada content-based education, ya, content-based education yaitu pendidikan itu dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan konten. Jadi pada saat itu mengembangkan kurikulum itu yang paling penting mengatur mata kuliah. Jadi mata kuliahnya ini diatur begitu. Pelaksanaan pembelajaran juga begitu. Ya, orientasinya adalah menghabiskan materi. Pokoknya materinya harus diajarkan seluruhnya habis ini. Ya, perkara mahasiswanya mengerti atau tidak itu waktu itu tidak menjadi concern. Nah, sekarang dengan OB ini tidak boleh begitu, Bapak Ibu. Nah, mahasiswanya harus bisa apa? Itu harus menjadi core bisnis bagi setiap dosen pengampu mata kuliah. Jadi harus tahu betul mata kuliah yang dijalankan itu dasarnya RPS yang mana dan CPL apa yang dibebankan ke mata kuliah itu. Nah, kalau sudah begitu berarti Bapak Ibu proses pembelajaran berdasarkan RPS mata kuliah itu sudah berjalan ya, secara dengan pendekatan outcome based education. Nah itu ya Bapak Ibu. Bagaimana siklus pembelajaran dengan outcome based education?
Yang pertama adalah outcome-based curriculum. Dalam hal ini adalah RPS. Jadi bagaimana Bapak Ibu mendesain pembelajaran dan menyusun perencanaan pembelajaran yang disebut dengan RPS ya berdasarkan CPL-nya. Jadi Bapak Ibu nanti yang pertama kali Bapak Ibu lihat adalah CPL apa saja yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, ini pada mata kuliah ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu kembangkan CPL ini menjadi CPMK. Ya, CPMK. Nah, kalau di akreditasi IAB biasanya ditanyakan sampai CPMK saja gitu ya. Tapi boleh-boleh saja Bapak Ibu kalau merasa ini kurang detail dikembangkan lagi menjadi sub CPMK. Tidak ada larangan Bapak Ibu. Dan ini kata kuncinya harus selaras ini Bapak Ibu. Ya, harus selaras. Ya, harus merupakan penjabaran begitu. Setelah sub CPMK ini jadi, Bapak Ibu menetapkan indikator pencapaiannya. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Kalau dulu waktu content based setelah CPMK ini materi pembelajaran. Ya, kalau di outcome based itu yang ditetapkan indikator pencapaiannya apa. Nah, setelah indikator adalah penilaian. Nah, penilaian seperti apa? Pakai apa? Instrumennya pakai portofolio, pakai rubrik, ya, pakai soal IC dan lain-lain ya Bapak Ibu. Penilaiannya pakai apa ini? Nah, kemudian setelah penilaian ini Bapak Ibu memilih metode pembelajaran. Ya, metodenya yang Bapak pilih di samping perkuliahan misalnya pakai case based, project based, discovery learning dan lain-lain. Bapak Ibu bisa pilih ini. Ya. Setelah metode ini baru Bapak Ibu mengembangkan materi pembelajaran. Nah, ya materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini yang paling sederhana adalah dalam bentuk PPT. Ya. Nah, nanti PPT-nya dikembangkan menjadi buku lalu kita sebut dengan diktat. Lalu diktat itu kalau nanti dilengkapi dengan contoh-contoh soal begitu ya, diberi ilustrasi, lalu diberi latihan-latihan soal menjadi buku ajar gitu ya. Nah, ini diktat menjadi buku ajar. Nah, buku ajar ini Bapak Ibu nanti kalau dikembangkan ya berdasarkan hasil-hasil penelitiannya Bapak Ibu ya, baik penelitian yang dilakukan sendirian maupun bekerja sama. Nah, ini bisa juga dikembangkan menjadi buku referensi ya. Nah, ini dan seterusnya ya Bapak Ibu, saya tidak cerita banyak di sini. Nah, setelah sampai materi ini siaplah proses pembelajaran dimulai. Ya, sudah lengkap ini dokumen RPS sampai dengan materi pembelajarannya. Ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah outcome based learning and teaching, yaitu tahapan di mana Bapak Ibu betul-betul harus mengimplementasi RPS-nya itu tadi dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu akan membuat strategi ini Bapak Ibu. Strategi bagaimana supaya metode-metode pembelajaran yang ada di dalam RPS ini ya, RPS itu dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Apakah harus sesuai dengan RPS? Diupayakan harus ya. Tapi memang bisa saja nanti di tengah jalan ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu mengambil strategi yang lain gitu ya. Ya misalnya Bapak Ibu ternyata kelasnya berat ini setelah UTS. Nilainya ternyata banyak yang average-nya banyak yang dinilai 60 begitu. Bapak akan merubah strategi pembelajarannya dan perubahan strategi itu agak bergeser dari RPS yang sudah disusun. Boleh tidak? Ya boleh Bapak Ibu, karena RPS itu kan perencanaan. Ya, pelaksanaannya nanti bisa saja bergeser karena situasinya. Ya, situasinya seperti apa. Nah, lalu pelaksanaannya itu Bapak Ibu catat di dalam sebuah dokumen monitoring begitu ya. Dokumen monitoring. Kalau dulu namanya SAP Bapak Ibu, Satuan Acara Pembelajaran. Ya, ditulis per minggu apa yang dilakukan dosen ya dan mahasiswa. Mahasiswa melakukan apa, hasilnya apa, dosen melakukan apa. Nah, nanti di akhir semester antara RPS, taruhlah saya sebut tadi, Satuan Acara Pembelajaran, ini nanti dikonfirmasi pergeserannya sejauh mana ini. Nah, gap-nya itu nanti yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap RPS. Supaya nanti semester depan RPS-nya lebih baik lagi.
Jadi RPS itu akan tumbuh Bapak Ibu berdasarkan pengalaman dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, tahapan outcome based assessment dan evaluasi. Nah, bagaimana Bapak Ibu melakukan penilaian ya, sehingga mahasiswa itu akan terdorong untuk mencapai capaian pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu di dalam paradigma OB ini, penilaian itu tidak hanya mengukur berapa kemampuan mahasiswa. Mahasiswa dapat nilai A, dapat nilai B, tidak hanya itu Bapak Ibu. Apalagi kalau kita membaca di Permen 53, dikatakan bahwasanya penilaian itu harus bersifat edukatif. Artinya apa? Artinya penilaian itu harus mampu ya mendorong mahasiswa untuk belajar lebih dalam lagi, bersemangat di dalam belajar begitu, memotivasi mahasiswa belajar. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Caranya ya caranya Bapak Ibu yang paling sederhana dan sederhana ini sulit Bapak Ibu dijalankan. Saya cek di beberapa tempat katanya sulit Pak Samsul, yaitu mengembalikan dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu koreksi. Jadi setelah mahasiswa diberi tugas, tugasnya dikumpulkan, Bapak Ibu koreksi, lalu Bapak Ibu berikan catatan, dikembalikan ke mahasiswa. Setelah mahasiswa kuis atau UTS, ujian IC, Bapak Ibu koreksi, lalu beri catatan, lalu dikembalikan ke mahasiswa. Ya, lalu mahasiswa melihat ini, mana yang sudah betul, mana yang belum betul, dan Bapak Ibu memberikan masukan. Ya. Nah, itu akan memotivasi mahasiswa. Tapi sekaligus ini memberatkan dosen ini. Dosen ini biasanya merasa tidak punya waktu untuk koreksi, ya kalau terlalu sering begitu, apalagi mengembalikan ke mahasiswa gitu. Ya, mengembalikan ke mahasiswa. Padahal Bapak Ibu, proses penilaian itu adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu sebagai umpan balik pada mahasiswa bahwasanya dia sudah belajar benar, sudah kompetensinya sudah dicapai gitu. Tapi kalau proses penilaian itu masih seperti yang dulu, Bapak, mohon maaf ini mungkin tidak terjadi di tempatnya Bapak Ibu, mungkin terjadi di tempat lain. Misalnya mahasiswa kasih tugas, tugasnya tidak dikoreksi oleh dosen pada saat itu, dikasih kuis, dikasih UTS, juga tidak segera dikoreksi begitu. Sampai UAS baru dikoreksi di akhir semester. Nah, setelah selesai dikoreksi, yang muncul nilai akhir. Nah, ini ya fungsi penilaiannya tidak seperti yang diharapkan oleh Permen 53, yaitu mempunyai sifat edukatif tadi. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau memang belum, ya cobalah Bapak Ibu nanti CPMK dari breakdown CPL-nya itu jangan banyak-banyak. Misalnya Bapak Ibu nanti di mata kuliah dibebani 2 butir CPL. Lalu 2 butir CPL ini coba Bapak Ibu breakdown menjadi CPMK yang hanya 4 butir saja misalnya. 4 butir CPMK. Lalu 2 butir CPMK dilaksanakan sebelum UTS, ya. Lalu 2 butir CPMK dilaksanakan setelah UTS. Nah, karena 2 butir kan berarti Bapak Ibu tidak banyak ini memberikan tugas, memberikan kuis dan lain-lain. Ya tidak banyak lah. Dengan tidak banyaknya itu dicoba Bapak Ibu hasil koreksiannya itu dikembalikan ke mahasiswa. Ya dicoba dari yang kecil-kecil dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, CPMK-nya boleh dibuat agak gradingnya lebih halus. Misalnya CPMK-nya ada 6 gitu ya Bapak Ibu. Untuk latihan ini Bapak Ibu. Ya jadi kalau menurut SNDikti itu selalu diminta bahwasanya hasil penilaian itu harus dikembalikan pada mahasiswa sebagai umpan balik agar dia menjalankan fungsi untuk memotivasi mahasiswa belajar. Nah, hasilnya nanti Bapak Ibu, hasil penilaian ini nanti digunakan untuk evaluasi. Nah, ada 2 macam evaluasi formatif ya, dan evaluasi sumatif. Nah, yang formatif ini Bapak Ibu tujuannya untuk perbaikan, memperbaiki. Biasanya dilakukan dalam proses belajar. Selama proses itu Bapak Ibu melakukan penilaian, ya bagaimana capaian mahasiswa, ya. Lalu Bapak Ibu akan mengevaluasi, ya, mengevaluasi. Oh, kamu sudah mencapai ini, kamu belum. Nah, kalau saya Bapak Ibu biasanya tugas itu saya minta dipresentasikan. Karena pada saat mahasiswa presentasi saya bisa menilai kan Bapak Ibu. Bisa menilai lalu sekaligus memberikan masukan. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi kalau tugas itu
dikumpulkan dalam bentuk berkas, tampak presentasi, lah itu biasanya waktu untuk ngoreksinya itu sering tertunda-tunda gitu ya. Jadi saya lebih suka untuk tugas-tugas dan lain-lain, bahkan kadang-kadang kuis itu saya minta mahasiswa untuk dipresentasikan di papan tulis setelah selesai gitu. Sambil saya memberikan masukan sebagai umpan balik gitu Bapak Ibu. Nah, itu lalu prinsip OB itu yang pertama clarity of focus. Jadi JPL-nya harus jelas. Bapak Ibu pastikan JPL yang dibebankan ke mata kuliah itu memang bisa dicapai ya. Kalau enggak bisa, ini sulit JPL ini bisa dicapai di mata kuliah ini. Bapak nego dengan tim kurikulum dan kaprodinya waktu penyusunan kurikulum. Ya, waktu penyusunan kurikulum nanti harus betul-betul diteliti bahwasanya setiap JPL yang dibebankan ke mata kuliah itu memang bisa dicapai di mata kuliah itu. Lalu yang kedua adalah expanded opportunity. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Jika ada mahasiswa yang tidak mencapai nilai threshold-nya, Bapak Ibu beri dia remedial supaya belajar mengulang lagi gitu ya Bapak Ibu. Yang paling penting bagaimana setiap mahasiswa itu bisa mencapai CPL-nya. Itu namanya expanded opportunity. Maka dari itu kalau Bapak Ibu ikut akreditasi internasional, selalu ditanyakan ini mahasiswa yang field nilainya jelek ini diapakan ini? Dibiarkan jelek atau sudah dilakukan treatment, diberi tugas-tugas lagi, disuruh belajar lagi, ya. Diremedial gitu maksudnya Bapak Ibu. Nah ini di tempat saya awal-awal ikut akreditasi 5 tahun, 7 tahun yang lalu sering ditanya ini Pak. Ya. Sekarang sudah ada kebijakannya di tempat saya di berapa tahun ya? Mungkin 4 tahun yang terakhir ya sudah ada kebijakan dari ITS itu setiap kemampuan yang nilainya itu di bawah threshold itu diberi kesempatan mahasiswa untuk mengulang 3 kali. Ya, jadi kalau JPMK tertentu diujikan di UTS gitu, nilainya kok jelek, mahasiswa bisa meminta ke dosen melakukan remedial ya, atau dosennya yang menyelenggarakan remedial. Kebijakannya sudah ada Bapak Ibu ini dan dosen menjalankan. Ya, tapi Bapak Ibu prakteknya biasanya mahasiswa itu di akhir semester itu baru WA dosennya, minta di remedial. Nah, dosennya biasanya sudah pekerjaannya banyak itu biasanya responnya seringkali tidak menggembirakan. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa tanya Pak Samsul, saya mohon transparansinya dalam penilaian, saya bisakah ditunjukkan berkas-berkas ujian saya kemarin gitu ya. Karena saya panik, pekerjaannya banyak, ngorek selesai, biasanya jawaban saya selalu begini, ya sudah nanti saya tunjukkan nilai aslimu. Ya, begitu saya bilang begitu, mahasiswanya terus bilang, mohon maaf, begitu tidak jadi saja Pak. Ya, sudah takut mahasiswa. Jadi ini kerja dosen ini supaya tidak minta remedial gitu ya Bapak Ibu ya. Ya saat satu dua ada yang betul-betul dosen dalam posisi yang sangat sangat kredit pekerjaannya pada saat itu. Tapi pada umumnya di tempat saya sudah sangat baik ya, dosen-dosen melayani mahasiswa yang memang dia nilainya di bawah threshold-nya. Ya. Lalu hack expectation ya. Jadi Bapak Ibu usahakan nanti kalau menyusun RPS itu jangan hanya mampu menjelaskan Bapak Ibu. Itu kalau menurut taksonomi belum terlalu rendah. Ya paling tidak mampu mengaplikasikan ya. Ya mampu menganalisis, ya mampu merancang kalau bidang teknik ini. Lupa ini semester 1, semester 2. Loh kenapa? Ya semester 1 pun kan bisa, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah gitu ya. Misalnya mata kuliah fisika dasar gitu ya Bapak Ibu. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan hukum bla 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 kan bisa Bapak Ibu. Ya, bukan mahasiswa mampu menjelaskan hukum Newton, bukan begitu. Terlalu rendah ini. Untuk pendidikan tinggi ya, ya. Kalau pendidikan tinggi ya itu sudah levelnya mampu menyelesaikan masalah dan seterusnya. Lalu desain down. Jadi nanti kalau mendesain ya seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari CPL turun ke bawah. Nah, itu prinsipnya. Lalu Bapak Ibu di desain mata kuliah dan menyusun RPS, Bapak Ibu bisa menggunakan bukan bisa Bapak Ibu harus menggunakan ini, bukan katanya kalimatnya bukan bisa. Ya, tapi harus menggunakan standar ini. Standar SNDIKT yang diklaster menjadi 3, yaitu standar luaran, yaitu yang terdiri dari JPL ini, Bapak Ibu. Lalu standar proses pendidikan, yang terdiri dari standar proses, standar penilaian, dan pengelolaan.
Lalu standar masukan itu yang terdiri dari standar sih, standar dosen, standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan. Ya sebagai contoh standar pembiayaan, Pak, RPS kok pakai standar pembiayaan? Loh ya pasti ya. Waktu Bapak Ibu menyusun RPS itu, apalagi nanti kalau RPS-nya pakai case-based dan project-based learning ya Bapak Ibu ya. Dua metode itu Bapak Ibu, kalau menurut Capman tadi, Capman tentang indikator kinerja utama, dan menurut teori teori dalam bidang teknologi pendidikan, case-nya itu harus berasal dari dunia nyata, dari masyarakat, dari industri. Gitu. Ya, dari industri. Mahasiswa harus menggali permasalahan dari industri. Nah, kalau seperti itu kan perlu biaya. Gitu. Perlu pembiayaan. Ya, apalagi kalau bidang teknik nanti ada mata kuliah capstone design project. Nah, pasti harus keluar ini, harus memerlukan pembiayaan. Gitu. Oleh karena itu standar pembiayaan ini Bapak Ibu perhatikan nanti seperti apa diatur di perguruan tinggi. Bapak Ibu mesti mempresentasikan RPS-nya di depan kaprodinya, ya ketua jurusannya, supaya nanti ketua jurusan, ketua prodi pada saat membuat perencanaan operasional, ya perencanaan operasional itu bisa dimasukkan, ya perencanaan operasional mata kuliah ini perlu pembiayaan karena menjalankan metode pembelajaran ini, mata kuliah ini seperti ini. Ya dipresentasikan Bapak Ibu bersama-sama. Dipresentasikan nanti kalau sudah diklik oleh, disetujui oleh ketua program studi, ya lalu diparaf. Nah, ini RPS yang dipakai. Gitu ya Bapak Ibu. Termasuk bentuk kegiatan pembelajaran MBKM ini juga perlu RPS juga ya. Apalagi sekarang MBKM-nya adalah MBKM yang mandiri. Bapak Ibu didorong untuk membuat kegiatan pembelajaran MBKM secara mandiri. Fleksibnya dikurangi ya Bapak Ibu. Lalu kalau kita kembali ke KKNI Bapak Ibu, KKNI kita itu mengatakan butir yang pertama ini mengatakan bahwasanya konsep teori yang dipelajari oleh mahasiswa baik secara umum maupun secara khusus itu dalam rangka untuk mampu memformulasikan penyelesaian masalah. Lalu yang kedua, ya aplikasi, ya mengaplikasikan keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi ilmu-ilmu yang dipelajari itu dalam rangka memformulasikan penyelesaian masalah, sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu digunakan oleh mahasiswa untuk mampu menyelesaikan masalah. Nah, dengan alasan itu tadi, maka Bapak Ibu diminta mata kuliah yang ada dan sesuai dengan CPL-nya itu untuk menjalankan case-based learning dan project-based learning. Nah, jadi itu bukan terjadi tiba-tiba Bapak Ibu. Itu rentetannya mulai dari KKNI tahun 2012 ini sudah ada landasannya gitu. Ya, kan banyak pertanyaan ini, mengapa hanya 2 itu saja yang diminta case-based dan project-based learning? Ya dasarnya KKNI ini Bapak Ibu. Ya dasarnya KKNI ini. Lalu diminta beradaptasi, mampu mengambil keputusan, mampu memberikan petunjuk, bertanggung jawab. Ini kalau kuliahnya hanya ceramah saja, tidak bakalan tercapai ini Bapak Ibu. Maka dari itu didorong supaya metode case-based dan project-based learning itu dijalankan, dan Bapak Ibu juga didorong kurikulumnya memberikan sekian SKS mahasiswa belajar di luar kampus. Kalau indikator kinerja utama yang dulu sampai 20 SKS. Ya minimal 20 SKS. Kalau IKU yang baru ini, indikator kinerja utama yang baru yang tadi saya sebutkan tadi, yang saya gunakan rujukan, itu maksimum 20 SKS dan minimum 10 SKS untuk sarjana. Ya, untuk sarjana. Artinya kalau 10 SKS 3 bulan, kalau 20 SKS 2 bulan, 6 bulan. Ya, untuk MBKM ini Bapak Ibu. Tapi itu di luar bahasan kita ya. Ini kita bahas untuk mata kuliah. Jadi ini dasarnya mengapa Bapak Ibu mendesain mata kuliah dengan RPS ini, mengimplementasi case-based dan project-based learning. Ya. Lalu berikutnya bagaimana mendesain mata kuliahnya. Dasarnya adalah pembelajaran ini Bapak Ibu, ini dasarnya. Jadi Bapak Ibu nanti mendesain mata kuliah itu berdasarkan CPL yang dibebankan, lalu CPL-nya ini di breakdown menjadi CPMK, misalnya CPMK 1,
ya kemudian ditempuh dalam waktu 3 minggu, bobot penilaiannya 20%. Ya materi yang misalnya kalau mata kuliah metodologi penelitian, misalnya CPM-nya mahasiswa mampu merumuskan permasalahan dan hipotesis penelitian, maka materi A-nya itu dia akan mempelajari bagaimana cara-cara merumuskan permasalahan, ya, dan membuat hipotesis. Nah, lalu dikasih tugas Bapak Ibu, tugasnya apa? Ya, selama 3 minggu. Lalu nanti Bapak Ibu ukur, ya dengan asesmen nilainya adalah bobotnya 20%. Nah, dilihat nanti mahasiswanya dapat nilai berapa. Kalau mahasiswanya dapat nilai 60, ya Bapak Ibu suruh belajar lagi untuk di remedial. Karena average universitas, fakultas, dan program studi, misalnya IPK-nya sudah 3,2 atau 3,4 atau 3,5. Nah, kalau ada mahasiswa nilainya 60 kan di bawah average gitu ya, suruh belajar lagi gitu. Nilaimu di bawah average ini, kamu belajar lagi ini gitu ya Bapak Ibu. Suruh belajar lagi, nanti dikasih tugas lagi gitu. Kasih ujian lagi. Nah, itu maksudnya outcome based itu adalah tadi saya sampaikan adalah paradigma pendidikan yang driver, yang didorong oleh asesmen untuk mencapai CPL-nya, karena targetnya adalah CPL Bapak Ibu. Kalau dia masih di bawah dari pencapaian CPL, ya didorong dengan asesmen Bapak Ibu. Sampai nyerondol, bukan nilainya yang dikarang-karang Bapak Ibu. Ya nilainya dinaik-naikkan, ya jangan Bapak Ibu. Ya paling tidak itu adalah argumentasi etika dan moral itu ya Bapak Ibu. Kalau kita naik-naikkan itu kan melanggar etika dan moral sebagai dosen begitu. Kita memberikan nilai palsu pada mahasiswa. Nah, ini harus dipegang oleh dosen. Tapi kan tidak ada yang ketahuan lah. Iya, memang tidak ada yang mengetahui. Tapi Bapak Ibu kan tahu, atau saya tahu kalau saya ngarang nilai. Gitu. Nah, kalau saya tahu saya ngarang nilai, kan nanti saya dikejar-kejar oleh diri saya sendiri. Gitu. Oleh hantu diri saya sendiri, Bapak Ibu. Nah, itu ya pentingnya etika moral dalam segala aspek ya dalam pendidikan ini, Bapak Ibu. Jadi banyak yang menanyakan saya, Pak, kalau nanti dikasih threshold kan dosen itu bisa ngarang-ngarang nilai supaya mahasiswanya tercapai gitu ya. Saya kira kalau zaman sekarang sudah tidak ya, karena di samping sistemnya sudah sangat bagus, ya dosen akan malu untuk mengarang-arang nilai seperti ini. Lalu di tengah semester, Bapak Ibu, di tengah semester UTS ini usahakan ada evaluasi tengah semester. Ya setidaknya setelah UTS itu Bapak Ibu. Bapak Ibu periksa nanti CPMK mana saja yang nilainya masih di bawah threshold-nya. Bapak Ibu mahasiswa diminta mahasiswa untuk belajar lagi untuk memperbaiki. Kalau memang nanti di setiap tahapan CPMK ini Bapak Ibu tidak sempat ya, misalnya di CPMK 1 setelah 3 minggu memberikan tugas tidak sempat koreksi, di CPMK 4 juga demikian, Bapak Ibu bisa di minggu ke-8 ini Bapak Ibu lihat nilainya mahasiswa, nanti nilainya yang di bawah threshold kita minta Bapak Ibu minta untuk memperbaikinya. Demikian juga seterusnya Bapak Ibu. Nah, di setelah UTS ini, Bapak Ibu, setelah UTS ini Bapak Ibu bisa menjalankan pembelajaran case based learning dan project based learning dengan asumsi di tengah semester ini yang sebelum UTS ini penilaiannya adalah 50%, sedangkan setelah UTS ini 50%. Kan yang diminta oleh feeder PDDikti itu adalah menjalankan case based learning dengan bobot penilaian 50%. Jadi Bapak Ibu nanti di mata kuliah tertentu yang ditugaskan oleh program studi bahwasanya mata kuliah ini menjalankan case based project based learning, Bapak Ibu bisa laksanakan setelah UTS ya. Dengan asumsi bahwasanya setelah UTS itu masih kita punya sisa bobot penilaian 50%. Gitu ya Bapak Ibu. Ini yang paling banyak dilakukan di tempat saya maupun di tempat-tempat yang lainnya. Jadi biasanya kalau ngajar mata kuliah yang menggunakan case base ini, dosen pengampu setelah UTS itu yang menjalankan case based project based learning ya. Sudah janjian, tidak mungkin di depan Bapak Ibu. Tapi ada juga mata kuliah itu yang utuh, satu mata kuliah mulai minggu pertama sampai minggu terakhir memang dia menjalankan case based atau problem based learning atau project based learning. Ada mata kuliah seperti itu. Kalau yang betul-betul dia paham, lalu dia mendesain RPS-nya dengan metode-metode itu. Nah, ada yang tidak paham ini Bapak Ibu. Yang tidak paham itu menurut saya terlalu lebay gitu Bapak Ibu. Satu mata kuliah, 2 SKS lagi atau 3 SKS itu
Minggu keempat, case-based learning. Minggu kelima, problem-based learning. Minggu ketujuh, project-based learning. Ini enggak paham betul ini. Perlu ikut workshop ini. Ya, soalnya case-based dan project-based learning itu tidak sependek itu waktu yang diperlukan. Karena di situ ada proses-proses belajar mulai menggali masalah, diskusi, melihat nilai-nilai apa yang penting di dalam penyelesaian masalah itu, lalu mencari data, mengkonfirmasi data, menganalisis data, mendiskusikan hasil analisis datanya, lalu dia presentasi. Pasti tidak cukup kalau seminggu 2 minggu gitu, Bapak Ibu. Jadi saya awal-awal dulu waktu ini dicanangkan, case-based dan project-based learning, saya masih melihat beberapa RPS, Bapak Ibu, yang didesain itu satu RPS, CPL bobot SKS-nya 2 SKS begitu, bertebaran itu Bapak Ibu. Jadi minggu pertama, minggu kedua itu perkuliahan, minggu ketiga case based learning, minggu kelima project based learning. Begitu Bapak Ibu. Ini pasti tidak paham ini. Ya tidak paham. Atau saya katakan ini lebay ini. Jadi cukup satu mata kuliah Bapak Ibu pilih gitu ya, pakai case based atau bahkan saya kemarin di tanggal 29 November Bapak Ibu tahun 2023 saya ditugaskan oleh Belmawa Dikti berkunjung ke Maastricht University di Belanda. Sehari di sana kita melakukan studi banding dan mengikuti workshop di situ. Apa yang dilakukan di Maastricht University itu Bapak Ibu? Program bachelor, program magister, dan program doktor, dia hanya menggunakan satu metode, yaitu metode problem based learning. Di semua jenjang itu, untuk seluruh mata kuliah yang dia miliki. Ya, hanya satu saja, problem based learning. Tapi betul-betul problem based learning, serius banget mengerjakannya. Dan di situ ada lembaga yang namanya lembaga EdLab, ya semacam learning and teaching center begitu, yang terus melakukan penelitian dan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PBL itu Bapak Ibu. Di-maintain. Ya, dan pakar-pakar pendidikan psikologi, ya pendidikan dan psikologi itu yang bertugas untuk memaintain metode ini, mengawasi dan memelihara metode ini. Nah, kayak gini ini yang barangkali perlu kita pelajari dan gunakan reference. Dan banyak Bapak Ibu, tidak hanya di Maastricht saja, di beberapa perguruan tinggi yang lain menggunakan metode itu tidak obralan gitu. Ya dia pilih mana yang cocok gitu ya. Ya kebetulan saya kemarin hanya berkunjung ke 3 perguruan tinggi di Maastricht, di Delft, dan yang satu lagi di Groningen ya. Dan tiga-tiganya sama menggunakan metode yang berbasis pada kasus, berbasis pada komunitas, berbasis pada stakeholder, ya mitra maksudnya. Nah, saya kira Bapak Ibu di Universitas Telkom ini tidak akan kesulitan kalau untuk mengembangkan RPS pembelajaran berdasarkan komunitas. Ya, karena apa Bapak Ibu? Sepersepsi saya, sepemahaman saya, Universitas Telkom ini bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang di bawah Telkom kan, ya, bekerja sama dalam proses pembelajaran ini. Nah itu ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya lagi, Bapak Ibu harus pastikan di dalam kurikulum Bapak Ibu itu setiap mata kuliah itu memang sudah jelas CPL-nya mana yang dibebankan. Ya misalnya ini metodologi penelitian ini ada 4 butir CPL ini yang dibebankan ini. Dengan masing-masing bobot Bapak Ibu, bobot kontribusinya sudah ditetapkan pada saat pengembangan kurikulum dulu. Ya, pada saat pengembangan kurikulum sudah ditetapkan metodologi penelitian ini CPL 2-nya bobotnya 56% ya untuk berkontribusi terhadap pencapaian CPL 2. Lalu CPL 4 32% dan seterusnya. Saya kira berapa bobotnya ini dibahas pada saat pengembangan kurikulum ya Bapak Ibu. Ya kita pakai saja. Jadi ini sudah jadi dulu kita pakai karena apa? Karena terakhir kan Bapak Ibu harus mendapatkan penilaian CPL Prodi. Lah, penilaian CPL Prodi itu dari mana? Ya dari mata kuliah kan Bapak Ibu ya. Jadi CPL Prodi, program studi yang ada sekian butir tadi, ada 10-12 butir, itu kan kalau ditagih berapa pencapaian nilai CPL Prodinya. Nah, itu kan kontribusinya dari setiap mata kuliah yang diambil mahasiswa. Ya kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu prinsipnya itu Bapak Ibu prinsipnya. Bagaimana merancangnya? Ya tentu dalam workshop kurikulum ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa nanti melihat di YouTube saya, itu ada beberapa YouTube di beberapa perguruan tinggi
itu bagaimana pengembangan kurikulum dengan pendekatan UB. Nah, di situ ada penjelasan bagaimana menghitung bobot-bobot ini tadi. Jadi nanti jangan tanya yang bagian ini ya Bapak Ibu, tanya yang RPS saja. Tapi yang jelas itu harus ada sebelum RPS kita buat gitu ya. Lalu desain pembelajarannya sekarang. Desain pembelajarannya setelah kurikulum jadi, mata kuliah ditetapkan, kemudian CPL apa saja yang dibebankan di mata kuliah itu harus jelas, lalu dijabarkan menjadi CPMK, sub-CPMK. Lalu berikutnya Bapak Ibu menganalisis kebutuhan belajar. Mata kuliah Bapak Ibu butuh apa? Butuh hardware, software, ya butuh alat peraga, butuh kunjungan, atau butuh apa lagi gitu ya. Ini Bapak Ibu harus analisis. Termasuk juga kebutuhan Bapak Ibu untuk mengetahui learning style mahasiswa. Nah, sayang ini jarang dilakukan Bapak Ibu. Ya, tapi ada beberapa perguruan tinggi yang hebat Bapak Ibu. Dia punya semacam artificial intelligence yang bisa mendeteksi learning style-nya mahasiswa kayak apa gitu ya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara memberikan beberapa pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan itu sistem ya akan bisa mengatakan, oh mahasiswa saya periode ini adalah learning style-nya adalah audio visual gitu ya. Ya, oh mahasiswa saya semester ini lebih banyak kinestetik gitu. Nah, learning style itu nanti akan bisa digunakan sebagai dosen oleh dosen untuk mendesain pembelajarannya. Lalu berikutnya adalah membuat ini Pak, analisis pembelajaran atau roadmap jalan ya. Peta jalan mahasiswa untuk mencapai CPL-nya. Minggu pertama belajar apa, minggu kedua belajar apa. Lalu tahapan belajar itu Bapak Ibu buat dalam bentuk flowchart, ya, diagram alir. Ya, sehingga nanti menuju pada CPL program studi itu namanya analisis pembelajaran Bapak Ibu. Lalu setelah itu Bapak Ibu menetapkan indikator dan kriteria penilaian seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu menyusun instrumen ya seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Lalu setelah itu Bapak Ibu menyusun strategi pembelajaran yang nanti Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk RPS ya atau perencanaan pembelajaran. Ya. Nah, kalau sudah berikutnya adalah Bapak Ibu mengembangkan materi pembelajaran tadi juga sudah saya sampaikan. Nah, kalau sudah sampai sini Bapak Ibu baru melaksanakan proses pembelajaran ya. Bahwasanya pembelajaran itu adalah interaksi antara sumber belajar mahasiswa dan dosen dalam sebuah lingkungan belajar. Lalu berikutnya Bapak Ibu melakukan monitoring evaluasi. Dari hasil evaluasi itu Bapak Ibu lakukan perbaikan kalau memang ada yang perlu diperbaiki terhadap RPS Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan juga di depan tadi. Nah, ini menurut siapa Bapak Ibu? Ini menurut sebuah buku ya yang sudah sangat terkenal dalam bidang teknologi pendidikan, yaitu bukunya judulnya The Systematic Design of Instructional. Penulisnya Dick and Carey. Kalau Bapak Ibu sudah lolos pelatihan pekerti maupun AA, pasti pernah mempelajari ini Bapak Ibu. Karena materi ini, desain pembelajaran ini diberikan di pelatihan pekerti dan AA sejak dulu Bapak Ibu. Sejak tahun 90-an sudah menggunakan model Dick and Carey ini. Yang kemudian disingkat dengan model ADI ini Pak. Analyze, Design, Develop, Implementation, Evaluation. Nah, pendekatan desain pembelajaran seperti ini loh yang disebut dengan pendekatan desain pembelajaran outcome based education gitu ya. Karena basisnya adalah outcome, ini basisnya CPL-nya ini. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu kalau kita lihat di sini maka forward-nya ini ya itu kita sebut dengan plan and do, lalu backward-nya ini kita sebut dengan check and action. Plan, do, check and action. Baik Bapak Ibu, seperti itu. Dan ini plan, do, check and action ini harus dijalankan dan harus kita kumpulkan evidennya, nanti akan bermanfaat pada saat kita mengikuti akreditasi. Bahwasanya PDJA-nya berjalan di level mata kuliah. Pasti nanti akan ditanya ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah tahapan tadi yang sudah saya jelaskan, constructive alignment. Jadi mulai dari CPL ini turun sampai indikator, instrumen, bentuk, metode pembelajaran ini harus selaras. Kata kuncinya adalah constructive alignment. Jadi jangan sampai nanti CPL-nya apa, materi yang dipelajari apa, itu tidak cocok. Nah, ini harus diteliti Bapak Ibu ya. Antara CPL, CPMK dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran, cara menilai harus dicocokkan. Ya, misalnya mahasiswa mampu merancang sistem
pengendalian otomatis. Loh, ujiannya kok ujian tulis gitu ya. Mampu merancang kok ujiannya ujian tulis. Isi lagi atau tujuannya multiple choice. Pasti tidak cocok ya. Ya. Cara menilainya ya authentic assessment, dia disuruh membuat rancangan. Entah rancangannya dalam bentuk simulasi pakai MATLAB atau pakai hardware gitu ya Bapak Ibu. Nah, hasil rancangannya Bapak nilai pakai rubrics. Apa yang Bapak bisa nilai? Lah, itu baru cocok. Jadi tetap harus menyesuaikan ini dengan CPL-nya. Nah, lalu Bapak Ibu dalam mendesain itu prosesnya mulai dari CPL Prodi turun ke bawah, ya ini namanya tadi desain down itu tadi. Lalu dalam pencapaiannya, dalam proses pembelajaran, itu mulai dari mahasiswa belajar materi pembelajaran sampai ke atas. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, setiap pergantian CPMK, di samping di awal semester Bapak Ibu menjelaskan RPS, ya, menjelaskan RPS, lalu Bapak Ibu jelaskan juga CPL, itu CPL ini seperti apa, begitu. Nah, setiap pergantian CPMK, Bapak Ibu juga sebentar saja, ya mungkin tidak sampai 5 menit ya. Mungkin Bapak Ibu sampaikan, minggu ini kita sudah sampai pada CPMK yang kedua. Nah, CPMK yang kedua ini kita akan mempelajari bla 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 dan ada tugasnya ini. Mungkin tidak sampai 5 menit, lalu ditutup lagi RPS-nya. Gitu ya. Nah, cara seperti ini supaya membiasakan mahasiswa mendengar istilah CPL, CPMK, Bapak Ibu. Sebab nanti ada gunanya Bapak Ibu, karena kemarin itu di tempat saya, Bapak Ibu, waktu ikut akreditasi IABI, ya asesornya minta ke kelas, ya minta mengunjungi salah satu kelas yang sedang aktif ya, sedang berjalan gitu ya, diizinkan oleh kaprodinya, lalu oleh dosennya diizinkan masuk ke dalam kelas. Asesornya tanya ini, Pak, minta izin sama dosennya, lalu bertanya, ini adik-adik materi yang dipelajari ini, yang sekarang dipelajari ini terkait dengan CPL yang mana gitu. Mahasiswanya diam semua Bapak Ibu, tidak paham CPL itu apa. Apalagi CPMK gitu, karena dosennya tidak pernah menjelaskan itu Bapak Ibu. Loh, mahasiswa kan sudah dikasih RPS. Loh iya dikasih RPS, tapi mahasiswa tidak bakalan baca RPS. Bukunya aja kadang-kadang tidak dibaca kok Bapak Ibu. Apalagi RPS gitu. Ya, jadi sempatkan Bapak Ibu di samping di awal semester itu Bapak Ibu menjelaskan RPS, maka dalam setiap pergantian CPMK itu Bapak Ibu sampaikan lagi. Ya, kita minggu ini sampai 3 minggu ke depan CPMK-nya ini. Saudara harus mampu ini. Nanti kita pelajari ini dan kerjakan tugas ini ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu kemudian Bapak Ibu barangkali ini contoh Bapak Ibu banyak dosen yang merasa bahwasanya Pak kok sulit ya menurunkan CPMK dari CPL itu. Nah, CPL itu Bapak Ibu bisa di ini ya Bapak Ibu bisa dibebankan ke banyak mata kuliah ya, ke banyak mata kuliah. Sedangkan kalau CPMK itu hanya dibebankan kepada sebuah mata kuliah saja. Nah, sebagai contoh ini Pak, CPL 2 ini mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar, serta menganalisis, menginterpretasi data dengan tepat. Ini bisa diletakkan dibebankan ke mata kuliah metodologi penelitian, skripsi, statistik gitu. Ya, CPL ini bisa 3 ini ya Pak Ibu. Tapi bagaimana kalau kita bebankan ke mata kuliah metodologi penelitian? Apakah CPL ini bisa tercapai seluruhnya? Ternyata kalau kita lihat kemampuannya, ada yang tidak bisa tercapai kalau di mata kuliah metodologi penelitian, yaitu melaksanakan ini Bapak Ibu. Ini tidak bisa karena di mata kuliah metodologi penelitian ini hanya sampai rancangan penelitian saja. Ya, endingnya membuat proposal penelitian. Maka CPL 2 ini jika dibebankan ke mata kuliah metodologi penelitian, maka perlu direformulasi menjadi CPMK 2 mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar, melaksanakannya dicoret gitu. Menganalisis data, menginterpretasi data juga dicoret karena tidak ada statistiknya di mata kuliah ini. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini namanya direformulasi. Kan tidak sulit ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Ya, tidak sulit. Sehingga nanti CPL 2 ini ditempuh atau dicapai di mata kuliah ini dengan bobot penilaian misalnya 53 itu tadi. Karena tidak sepenuhnya bisa dicapai gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu CPMK 2 ini di breakdown lagi kalau Bapak Ibu merasa tidak cukup ya. Tapi bagaimana kalau berhenti di CPMK saja? Ya boleh-boleh saja Bapak Ibu. ITS itu berhenti sampai CPMK saja. Konon di UGM juga begitu, berhenti sampai CPMK saja gitu ya.
Tidak sampai ke bawah sub CPMK ini. Ya, tetapi kalau Pak Ibu bisa turun sampai sub CPMK ya tidak menjadi soal gitu ya. Nah, di tempat saya dulu awalnya CPMK ini turun menjadi sub CPMK. Tetapi karena tuntutan lembaga akreditasi itu sebagian besar berhenti di CPMK saja, sehingga sub CPMK-nya ini kita klaim sebagai CPMK. Gitu. Apalagi di dalam pemrograman penilaian CPL Bapak Ibu, ternyata yang kita nilai kan sub CPMK-nya ini Bapak Ibu. Kita nilai misalnya mampu merumuskan permasalahan dapat nilai 80, mampu menjelaskan validitas reliabilitas pengukuran dapat nilai 75, lalu mampu memilih dan menetapkan sampel penelitian dapat nilai 90, menyusun proposalnya 90. Nah ini kan yang saya nilai. Ya. Lalu yang dinilai ini sub CPMK ini nanti Bapak Ibu didistribusikan ke nilai CPL kan. Nah, sementara CPMK-nya kan ada di tengah ini. Ya. Gantung gitu, floating gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga beberapa perguruan tinggi termasuk di ITS Bapak Ibu, CPMK ini di dalam sistem pemrogramannya itu dipotong begitu Bapak Ibu, dipotong tengahnya. Sehingga penilaian dosen ini langsung menuju ke CPL-nya. Nah, RPS-nya bagaimana kalau yang sudah terlanjur pakai sub CPMK? Nah, oleh tempat saya, oleh ITS, maka sub CPMK ini diklaim sebagai CPMK, gitu, Bapak Ibu. Supaya dosen juga makin sederhana, gitu ya, tidak ribet begitu, tidak rumit, ya, tidak rumit. Dan sistem pemrogramannya juga lebih efisien, tidak ada yang gantung, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu soal bagaimana kita menurunkan CPL, CPMK dan sub CPMK. Lalu berikutnya lagi ini ngejar waktu ya Bapak Ibu. Dan dalam desain ini Bapak Ibu, dalam desain RPS-nya ini. Ya, nanti diskusi ya Bapak Ibu setelah ini. Karena waktunya sudah banyak termakan ini. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu sesuai Permendikbud memang RPS itu sesuai pasal 12 dan 13 Bapak Ibu memang harus memenuhi beberapa unsur ya Bapak Ibu, beberapa unsur. Ada beberapa unsur yang harus ada di dalam RPS begitu. Tapi permen yang baru ya permen yang sekarang Bapak Ibu, pasal 12 itu sudah dicabut ya. Tetapi ya hal-hal yang sudah dicabut dari Permen 53 itu bukan berarti tidak boleh dilaksanakan gitu ya Bapak. Contoh RPS. RPS ya secara eksplisit bunyinya rencana pembelajaran semester itu sudah dicabut. Sekarang bunyinya menjadi perencanaan proses pembelajaran. Ya, perencanaan proses pembelajaran. Bunyinya seperti itu. Nah, terus banyak perguruan tinggi mengatakan, Pak, sekarang sudah tidak pakai RPS ya Pak ya. Sudah ganti perencanaan RPP ya Pak ya. Oh, tidak begitu Bapak Ibu. Jadi yang sudah dicabut ya, tetapi masih bisa kita pakai saja ya. Ya, contoh lagi Bapak Ibu, contoh lagi. Dulu di bentuk pembelajaran kuliah responsi tutorial ya. Itu 170 menit per SKS itu dibagi 3. 50 menit tatap muka, 50 menit belajar struktur, 50 menit belajar mandiri. Kan begitu ya Bapak Ibu ya, permen yang lama. Lalu permen 53 ini dicabut ini Bapak Ibu. Hanya dikatakan satu SKS dalam satu semester itu 45 jam. Lalu kalau kita uraikan satu SKS-nya per semester itu ada per minggunya itu adalah menjadi 170 menit. Jadi sama seperti yang dulu. Yang dulu juga satu SKS itu 170 menit per minggunya. Ya. Nah, lalu perguruan tinggi mendesain ini dalam kalender kuliahnya 50 menit per SKS untuk perkuliahan tatap muka. Kalau 2 SKS berarti 100 menit. Kalau 3 SKS berarti 150 menit. Nah, ini dicabut. Nah, karena ini dicabut, Bapak Ibu, sekarang terserah perguruan tinggi mau masih pakai seperti dulu ataukah mau berubah gitu ya. Nah, sebagian besar perguruan tinggi masih tetap tatap mukanya 50 menit. Nah, tapi ada beberapa perguruan tinggi itu yang guyonan Bapak Ibu. Pak Samsul, berarti nanti tatap muka satu SKS-nya bisa 10 menit ya Pak Samsul ya. Jadi kalau kita ngajar 2 SKS cukup 20 menit saja ya Pak Samsul ya. Nah, kalau membaca permennya itu ya boleh-boleh saja. Tidak menjadi soal gitu ya.
Tetapi yang menjadi soal, apakah 10 menit per SKS untuk ngajar di tatap muka di kelas itu sudah ditetapkan sebagai standar perguruan tinggi atau belum? Nah, itu. Nah, sekarang ini Permen 53 itu meminta perguruan tinggi harus menetapkan standarnya. Tatap mukanya berapa menit ya per SKS-nya. Nah, saya melihat banyak perguruan tinggi yang sudah saya datangi Bapak Ibu, setelah keluarnya Permen 53, ternyata tetap menggunakan 50 menit. Karena apa? Karena merubah penjadwalan itu sulit. Membuat jadwal itu sulit. Nah, ini sebagai contoh bahwasanya yang dicabut itu tidak selalu tidak bisa dipakai, gitu ya Bapak Ibu, masih bisa dipakai. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu termasuk dalam RPS ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu masih bisa menggunakan unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam RPS seperti sebelumnya. Ya, misalnya nama mata kuliah, ya jelas kan RPS itu harus ada nama mata kuliahnya apa, bobot kode mata kuliahnya apa. Ya, kemudian bobot SKS-nya berapa kan jelas harus ada itunya, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu juga RPS-nya ini perlu ditandatangani oleh Kaprodinya untuk pengesahan. Lalu di dalam RPS itu Bapak Ibu masih tetap menyantumkan CPL-nya yang mana, ya. Lalu CPL itu nanti direformulasi menjadi CPMK. Kalau Bapak Ibu mau menurunkan lagi menjadi sub CPMK, oke. Lalu Bapak Ibu kalau mau nanti mata kuliah ini bisa dihitung penilaiannya sampai dengan CPL, Bapak Ibu harus membuat tabel kecil ini. Tabel kecil ini setiap sub CPMK ini terkait dengan CPL yang mana, lalu bobot penilaiannya berapa, gitu ya. Nah, ini akan membantu nanti Bapak Ibu. Nah, berikutnya deskripsi singkat mata kuliah, bahan kajian, pustaka, dosen pengampu, saya kira nanti Bapak Ibu pelajari mana yang perlu ada, mana yang bisa dihilangkan, gitu ya. Kalau dulu ini memang harus ada, Bapak Ibu. Lalu mengikuti paradigma desain pembelajaran OB tadi, maka Bapak Ibu kolom pertama ini minggu lalu kolom kedua sub CPMK-nya apa atau CPMK-nya apa, lalu kolom ketiga 4 ini penilaian ada indikator kriteria, mengikuti yang Dick and Carey tadi ya Bapak Ibu ya, indikator kriteria penilaian, baru metode bentuk pembelajaran, baik secara luring maupun secara daring, ya di blended begitu. Apakah harus begitu lah kalau pengen nilainya 4 karena di dalam akreditasi BAN maupun LAM itu nilainya 4 apabila proses pembelajaran itu adalah blended. Ya di samping tatap muka 14 kali tatap muka Bapak Ibu harus menyediakan materi-materi secara daring. Lalu materi pembelajarannya apa, bobot penilaiannya berapa. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu bagaimana RPS itu kita susun dalam bentuk tabulasi dengan urutan ya sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatan outcome-based education. Saya kira begitu ya Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan. Sementara ini nanti kita berkembang dengan diskusi ya. Saya kembalikan ke Pak